Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahuddin. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah disampaikan dalam pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Yaitu yang pertama mengenai transformasi lembaga. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebelum mendapatkan atau menyandang nama tersebut, awal mulanya adalah berupa IAIN Fakultas Tarbiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian beralih menjadi IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah. Kemudian beralih lagi pada tahun 1977 mendapatkan otoritas dari pemerintah menjadi STAIN. Kemudian berubah menjadi UIIS, lalu menjadi UIN Malang pada tahun 2004. Barulah pada tahun 2009 menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedangkan visi dari UIN Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Sedangkan misinya adalah 1. Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan, dan budaya saing tinggi. Sedangkan tujuannya adalah yang pertama, pembenahan memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat. Yang kedua, menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, untuk mewujudkan visi misi serta tujuan tersebut, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim memiliki strategi, yaitu dengan menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas. Dalam pemaparan materi yang disampaikan, Dr. Hajah Ilvi Nurdiana SAG MSI menyampaikan bahwa pemimpin besar bukanlah orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Beliau juga menyampaikan bahwa pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri Anda maupun jadi apa 4 tahun ke depan. Saat inilah Anda yang menentukan. Kemudian beliau menyampaikan kembali, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Karena itu, belajarlah mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasinya, bukan orang-orang yang membakar alma maternya. Karena itu, jaga nama baik kampus kita, torehkan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, materi mengenai DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. DEMA sendiri memiliki fungsi, yaitu yang pertama sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Sedangkan tugas dari DEMA sendiri adalah yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua adalah mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang ketiga adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kemudian adalah materi selanjutnya adalah SEMA Universitas. Senat Mahasiswa merupakan organisasi UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengakomodir DEMA, UKM, dan HMJ.
Fungsi SEMA sendiri adalah sebagai advokasi, pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Sedangkan tugasnya adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, serta memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. SEMA sendiri memiliki beberapa wewenang, yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, dan memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Materi selanjutnya adalah Menwa. Sejarah Menwa diawali pembentukannya oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat, Walawa dilatih di Kodam Siliwangi. Widya Sastrena Dharmasida adalah semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia, memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Panca Dharma Satya yang merupakan janji Resimen Mahasiswa, sedangkan warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan dan terpelajar. Fungsi dari Menwa adalah yaitu sebagai pelaksanaan pembinaan anggota Resimen Mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik. Selanjutnya, melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan baik penerangan maupun satuan di bidang bela negara. Dan ketiga adalah melaksanakan pembinaan disiplin anggota Resimen Mahasiswa Indonesia baik sebagai mahasiswa maupun masyarakat. Pelaksanaan pemilihan struktur organisasi Resimen Mahasiswa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh berdiri pada tanggal 17 November 1981. Di antara UKM yang ada di UM Malang yaitu adalah Pramuka, di mana Pramuka memiliki program kerja yang pertama Anjang Sana, yaitu bermain atau mengunjungi pramuka di luar UIN. Yang kedua adalah perkemahan Wirakarya. Yang ketiga adalah temu alumni, dan yang keempat adalah musyawarah Pandega. Tugas-tugas dari Pramuka sendiri adalah rapat kerja, rapat ulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo, pembuatan KTA atau SIPA, pembuatan seragam racana, tabungan wajib program kerja. Yang selanjutnya adalah KSRM PMI Unit UIN Malang. PMI Unit UIN Malang merupakan usaha yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM yang berdiri ketika Zainal Abidin dan Mustafa yang menduduki jabatan sebagai Senat Mahasiswa atau SEMA diminta mengisi materi tentang P3K pada anggota baru Pramuka Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang pada bulan November 1990. Kemudian pada September 1991 kedua pelopor ini mengajukan pendirian KSRPMI unit perguruan tinggi pada kampus dan kepada PMI cabang Kota Malang karena KSRPMI berada di bawah naungan PMI. KSRM PMI UIN Malang sendiri memiliki beberapa program kerja, yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan mustata, dan disnatalis. Program kerja kesehatan seperti donor darah, cek obat, dan edukasi kesehatan. KM yang selanjutnya adalah paduan suara. Bidang tarik suara yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi, khususnya dalam paduan suara ini diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang pada tahun 2015 dengan kurang lebih 6 tahun
umur yang cukup muda sebagai kelompok paduan suara yang gigih dengan berbagai kegiatannya, berupaya untuk terus mengembangkan bakat dan minat para anggota di bidang paduan suara juga di bidang organisasinya. Selanjutnya adalah seni religius, sebuah usaha di UIN Maulana Malik Ibrahim yang menjunjung tinggi nilai keislaman dan kekeluargaan, yang berkarya dan berdakwah melalui seni atau yang biasa dikenal dengan UKMSR, hadir sebagai salah satu wadah mahasiswa dalam mengembangkan seni Islam dan skill organisasi. Terdapat 7 divisi yang dinaungi UKM seni religius, yaitu divisi sholawat, gambus, kiroah, kaligrafi, nasyid, MC, dan qasidah. Selanjutnya adalah seni teater. Seni teater sendiri didirikan pada tahun 1982. Seni K2 juga mempelajari seni musik. Seni rupa tidak hanya komedi, kegiatan yang sering dilakukan yaitu latihan, makan bareng, kumpul bareng, dan sebagainya. Selanjutnya Mapalatur Sina. UKM Mapalatur Sina adalah satu-satunya organisasi pecinta alam yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan utama yang dilakukan dalam UKM Mapalatur Sina ini adalah yang pertama rekreasi, yang kedua sosial, yang ketiga olahraga, dan yang terakhir ilmiah atau disingkat menjadi resosil, rekreasi, sosial, olahraga, ilmiah. Kemudian UKM yang ke-10 adalah Unior, merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Unior sendiri menaungi 7 cabang olahraga, di dalamnya yaitu Persatuan Sepak Bola, Persatuan Bola Voli, Persatuan Bulu Tangkis, Persatuan Tenis Meja, Persatuan Bola Basket, Persatuan Sepak Takraw, dan Persatuan Catur. Kegiatannya adalah latihan rutin, sparring partner, turnamen, dan organisasi atau kepanitiaan. UKM yang selanjutnya adalah Kopma Padang Bulan. Koperasi Padang Bulan dibentuk pada 9 Maret tahun 2000, disahkan oleh Bapak Dr. Andes Haji Arif Irfan SH, MPD. Untuk dana pinjaman pertama koperasi mahasiswa 10 juta teman-teman, yaitu dibuka usaha toko Toserba yang sekarang tempatnya ada di bawah perpustakaan atau basement. Selanjutnya adalah Komus, yaitu UKM yang berkaitan dengan musik multimedia event organizer, berdiri tanggal 10 Juni 1999. Terdapat 6 departemen, yaitu yang pertama Departemen Event Organizer yang menciptakan dan konsep seluruh event yang ada di sini. Yang kedua adalah Departemen Studio, bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan, serta peralatan alat-alat yang ada di dalam studio. Yang ketiga adalah Departemen Musik Manajemen yang bertugas sebagai koordinator player mulai dari mensegmentasikan spesifikasi player serta membentuk home band. Yang keempat, Departemen Multimedia. Departemen ini bertugas membuat dan mengelola segala bentuk konten sosial media seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan sebagainya. Yang kelima, Departemen Public Relation. Departemen ini menjadi jembatan antara pihak luar yang ingin bekerja sama dengan UKM sekaligus menjadi pusat informasi eksternal. Dan yang terakhir, Departemen Social Development. Departemen ini berfungsi untuk mengakrabkan seluruh anggota komunitas dan juga sebagai pusat informasi internal UKM. UKM yang selanjutnya adalah Taekwondo. Taekwondo sendiri berdiri pada di UIN berdiri pada tanggal 11 April 1995. Visi dari Taekwondo adalah menjadi unit kegiatan mahasiswa yang menghasilkan generasi berprestasi baik fisik maupun mental, spiritual, dan akal dalam berjuang dan bersaing dalam kehidupan. Sedangkan misinya adalah menyelenggarakan program latihan secara rutin dan intensif sebagai pembentukan generasi berprestasi, kuat fisik mental sehingga mampu bersaing dan berjuang dalam kehidupan. Yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan orientasi pada pendidikan dan organisasi
yang dalam mempersiapkan generasi yang mampu bersaing dan berjuang dengan kesiapan akal dan mental. Dan ketiga, dalam menyelenggarakan kegiatan yang friendship, ada spiritual sebagai pembentukan karakter berperilaku baik. Yang keempat adalah menjaga nilai-nilai religius dalam penyelenggaraan kegiatan. Materi selanjutnya yaitu moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Definisi moderasi. Secara etimologis, wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio logika, teks serta konteks. Alasan kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia yaitu karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historistis Islam di Indonesia, maksudnya Islam ke Nusantara via dakwah. Dan yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Middle Eastern and Global Issues, isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, seperti mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina-Israel, aliansi politik Arab-Amerika, oil, economic interest, political despotism, and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan.